Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala as-sabah hayatan wa 'ishatan lana wa ibadatan lil mu'minin wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan Allah dalam suasana ibadah di masjid yang kita cintai ini. Semua ini adalah berkat rahmat, nikmat, inayah dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa kita kirim buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Islam sebagai agama yang sempurna yang diturunkan oleh Sang Pencipta alam, kadangkala kita di dalam memahaminya tidak sampai kepada apa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbagai versi yang kita dapatkan, contoh di dalam permasalahan Isra Mi'raj dan kaitannya dengan ibadah sholat. Memang di satu sisi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu dalam rangka menjemput perintah sholat. Tapi apakah perlu dijemput? Takkan ada, apakah tidak akan terjadi perintah sholat tanpa dijemput? Apakah tidak bisa dikirim oleh Allah melalui para malaikatnya instruksi atau perintah melaksanakan sholat itu? Rasanya tidak sesulit itu. Tapi kenapa kok dijemput? Ini masalah. Ya. Sebab di dalam sebuah kaidah usul ada kaidah yang berbunyi al-hukmu li syai' hukmu li wasaili. Hukum terhadap sesuatu juga merupakan hukum bagi jalan-jalannya. Wajib salat wajib, otomatis wudu juga wajib. So wudu adalah jalan untuk sah salat. Di antara wasail itu ada yang berbentuk amaliyah dan ada yang berbentuk ilmiah. Wasail ilmiah selalu mendahului wasail amaliyah. Wajib wudu wajib, tapi ilmu tentang wudu wajib. Wajib sholat wajib, tapi berilmu tentang sholat itu wajib. Itu yang lebih wajib. Makanya sering saya katakan bahwa ilmu itu jauh lebih tua dari ibadah. Tidak akan ada artinya ibadah tanpa ilmu. Semuanya itu adalah wasail jalan-jalan menuju tujuan terhadap setiap perintah Allah. Sekarang setiap kita dengar berbicara tentang Isra Mi'raj, bertujuan menjemput perintah sholat. Sementara wasailnya tidak diperhatikan. Apa zahir ayatnya? Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Ini dia, linuriyahu, supaya kami perlihatkan kepadanya Muhammad, supaya kami pertonton kepadanya Nabi Muhammad itu siapa kami yang sebenarnya. Walaupun tidak sampai Allah memperlihatkan dirinya, tapi hanya
min ayati, sebagian kecil dari ayat-ayatnya, itu sudah cukup dalam rangka Rasulullah itu mengenal Allah. Kenapa harus dikenal Allah itu lebih dulu? Sebab yang sholat itu sendiri adalah menyembah Allah. Yang akan kita sembah itu siapa? Ini tidak didudukkan sama ini. Wajib sholat saja. Kenapa harus wajib dia? Kalau berbicara masalah wajib, itu kan masalah hukum. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Sebatas hukum. Kalau kita melaksanakan sholat hanya karena hukumnya wajib, kita khawatir, ya kan? Khawatir kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari sholat itu. Makanya perlu wasail mila itu dipertontonkan Allah. Ini saya Muhammad. Lihatlah tanda-tanda kekuasaanku, yang pada akhirnya Rasulullah merasakan sholat itu bukan suatu kewajiban lagi, tapi suatu kebutuhan. Bayangkan, terbayang oleh Rasulullah saat meninggalkan bumi ini, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, sampai ke tujuh, sampai ke Arafah, sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang terbayang pada diri Rasulullah? Betapa tidak ada artinya planet bumi itu dibanding dengan planet-planet Allah yang lain. Yang jutaan banyaknya planet itu hanya ibarat sebutir debu dari sekian miliar debu yang berterbangan di angkasa. Saya makhluknya yang tinggal di debu yang satu itu, apa arti saya dibandingkan akbarnya Allah? Apa arti saya dibanding dengan kemahakuasaan Allah? Tidak ada artinya apa. Tapi saya diberikannya kesempatan untuk itu. Dijanjikannya kepada saya surga yang dilihatnya di dalam peristiwa Mi'raj. Diancamnya dengan neraka yang juga dia lihat dalam peristiwa Mi'raj. Apa yang muncul? Salat itu bukan suatu kewajiban semata, tapi suatu kebutuhan. Kenapa sampai Rasulullah merasakan seperti itu? Karena kepada dia sudah dipertontonkan, diberikan wasail dari jalan-jalan yang menyampaikan bahwa sholat itu pada akhirnya pada diri Rasulullah, menurut pengakuannya adalah qad ju'ilat qurratu 'aini fi sholat. Sungguh Allah telah jadikan puncak kenikmatan hidupku di saat aku berada di dalam sholat. Kalau sudah nikmat, apakah itu kewajiban? Tidak. Pasti dia akan berubah menjadi kebutuhan. Kajian inilah yang dalam disinggung oleh kebanyakan penyampai Isra Mi'raj, penyampai peringatan Isra Mi'raj. Lanjut lagi, sudah kembali Rasulullah ke bumi, dilaksanakannya sholat. Apa yang dia bacanya sudah iftitah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Allah kembali mempertontonkan siapa dia. Segala puji milik Allah yang mengatur alam semesta. Dia berikan kita kesempatan hidup dengan penuh kasih sayangnya. Tapi ingat, dia adalah penguasa di hari pembalasan. Jangan main-main. Karenanya hati-hati terhadap pelanggaran sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jangankan kita berbuat, tanah yang kita injak saja setiap saat melangkah ke sana kemari itu meminta pertanggungjawaban. Nanti dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini? Kita ditakuti oleh Allah dengan Maliki Yaumiddin. Di hari pembalasan setelah dia sampaikan dia itu adalah pemberi nikmat. Dia yang mengatur semuanya. Setelah masuk rasa itu, rasa raja,
rasa khauf, rasa harap kepada rahmat Allah, rasa ingin masuk surga, rasa takut kepada ancaman neraka, baru terungkap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada-Mu saja kami mohon pertolongan. Kalau sudah demikian, dasar sholat, insya Allah sholatnya mempunyai efek dalam kehidupan. Setiap dia sholat, setiap rakaat dia ungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada sandaran hidupnya kecuali hanya kepada Allah. Tiada harapannya kecuali hanya kepada Allah. Tiada tempat takutnya kecuali hanya kepada Allah. Apakah dia tidak baik? Apakah ini tidak satu kekuatan dalam hidup? Makanya pantas salat itu sendiri dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tiangnya agama. Menjadi berdiri salat itu pada posisi yang sangat penting. Secara ilmiahnya dapat sering saya berikan gambaran. Rasulullah katakan bunyal Islam ala khams. Islam itu dibina atas 5 dasar: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Coba kita lihat. Andaikan mikrofon ini adalah Islam, kita pegang dengan 5 dasar ini. Kapan salat ini? Kapan Islam ini terlepas dari kita? Kalau kelingki ini saya lepaskan, Pak Haji, ini belum lepas dia. Tidak kafir kita gara-gara tidak naik haji. Kenapa? Haji itu bagian bagi yang mampu. Zakat demikian juga. Tidak kafir kita gara-gara tidak bayar zakat kalau memang tidak sampai desa. Tidak kafir kita gara-gara tidak puasa kalau memang tidak mampu, tidak sanggup bisa bayar dengan fidyah. Tinggal lagi 2, telunjuk sama ibu jari, telunjuk sholat, ibu jari syahadat. Masih terpegang kami ini kalau hanya telunjuk, kalau hanya ibu jari yang megang. Lepaskan, itu lepas Islam. Begitu pentingnya posisi sholat. Tidak usah ngaku-ngaku Islam kalau tidak sholat, percuma. Hanya tiket yang ada itu, tiket hangus. Hanya syahadat saja ada. Tapi wujud nyata di syahadat itu tidak ada sama sekali. So, antara iman dan amal itu selalu berkaitan. Amanu wa amilus sholihat. Amal soleh yang paling dekat dengan syahadat itu adalah sholat. Jadi ibu-ibu dan bapak, di dalam mempelajari satu perintah agama ini, memang hendaknya harus kita telusuri dari seluruh sisi, sehingga kita menemukan hakikat daripada perintah Allah itu. Makanya di dalam linuriyahu min ayatina itu, tahap pertamanya tujuannya adalah ma'rifatullahil ma'bud. Kita mengenal Allah yang kita sembah itu. Makanya ada pelajaran itu tauhid, ada akidah. Dalam mendudukkan bagaimana sebetulnya Allah itu dalam pandangan hidup kita. Kemudian dengan dipaparkan Allah lagi siapa dia dalam surah Al-Fatihah itu adalah al-wasailah ilmiah yang akan melahirkan ar-raja wal khauf, rasa rindu dan rasa takut, yang apabila keduanya ini digabung dia akan menjadi al-mahabbah, cinta kepada Allah. Inilah yang kita bawa di dalam sholat, rasa cinta kepada Allah tadi. Makanya orang yang cinta biasanya mau berlama-lama dia. Orang yang mau cepat saja saya itu tidak orang cinta itu. Orang yang bosan itu. Orang yang suka berlama-lama sholat, berarti dia sudah mulai jatuh cinta sama Allah. Ingin ngomong terus, ingin merengek terus kepada Allah. Karena Allah itulah kerajaan yang diharapkan. Allah itulah yang ditakutinya. Makanya ahli akidah mengatakan, wa idza dha'afat mahabbatillah ta'ala, apabila sudah lemah rasa cinta kepada Allah fil qalbil 'abdi, di dalam hati seorang hamba, bisababi kasratul ma'siyah lahu, disebabkan banyaknya dosa kepada Allah, fuqidan lazzatul ibadah, dia akan kehilangan lezatnya beribadah.
Kemudian waruma istawalla alaihi syaitan. Kadang-kadang malah dia dikuasai oleh syaitan di dalam salat, fil ibadatihi, dalam ibadahnya bi kasratil waswas, dengan banyaknya was-was dalam hati, banyak saja ingat di dalam salat itu. Oleh sebab itu fatajidu rubama, ya, maka dia akan dapatkan kadang-kadang ingat kepada Allah itu sedikit sekali. Dalam berdoa sedikit sekali ingat kepada Allah. Hatinya tetap dalam keadaan lalai. Dia berdoa kepada Allah tapi Allah dia tidak ingat kepada Allah itu. Nabi katakan la yakrullah, Allah tidak terima doa min qalbillahi, dari hati yang lalai. Tidak dengar Allah itu. Maksudnya kita minta kepada seseorang, kita tidak ingat orang itu, tidak tahu orang itu, kan kacau itu. Nah, ini kenapa mahabbatillah terhilang. Jadi oleh sebab itu inilah pengetahuan tentang mahabbatillah, tentang Allah tadi, ma'rifatul ma'bud tadi, pengetahuan tentang siapa yang kita sembah itu sangat-sangat kita butuhkan untuk tercapainya tujuan ibadah itu sendiri. Jadi apabila kita ibadah, kita sholat, melaksanakan seluruh perintah Allah itu dalam keadaan kosong hati dari mencintai Allah, fatusbihu ibadatuhu aqrabu ilal adah minha ilal ibadah, maka jadilah ibadah-ibadah yang dia kerjakan itu lebih tepat disebut hanya sebuah tradisi, sebuah kebiasaan, bukan ibadah. Perbuatan yang diulang-ulang, tapi maknanya tidak ada sama sekali. Ini kalau sholat itu kita lakukan tanpa adanya rasa cinta kepada zat yang memerintahkan sholat itu sendiri. Kenapa sampai dengan cinta kita tidak kenal dengan dia? Inilah yang digambarkan oleh kata-kata linuriyahu min ayatina. Sebab kami pertontonkan kepada Muhammad itu sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan. Bukan Allah itu sendiri, hanya tanda-tandanya. Itu pun sudah cukup bagi Rasulullah untuk mengenal siapa Allah itu. Barangkali itu saja yang sempat dan dapat kita sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.